Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik semua. Hari ini, pagi ini kita mau sama-sama kembali memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita semua sudah diberi kesehatan, kita semua sudah diberi kecukupan, kita masih bisa makan, masih bisa tidur di kasur. Itu semua karena berkat Tuhan. Dan kita namanya gak tahu diri kalau kita hari ini tidak memuji dan menyembah Tuhan. Oke, yuk kakak mau tutup mata. Kita mau sembah Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang baik kepada setiap kita. Yuk, kakak mau undang kita sekarang tutup mata. Mari tutup mata dan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan pada hari ini. Kita mau sembah kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan. Yuk kita nyanyikan sekali lagi dengan lembut. Open the eyes of my heart, Lord. Yuk nyanyikan sama-sama. Open the eyes of my heart. I want to see you. Kami mau lihat Engkau Tuhan. I want to see you. Mari sekali lagi dengan lembut nyanyikan, biar ini jadi doa kita. Open the eyes of my heart, Lord. Buka hati kami. Open the eyes of my heart. I want to see you. Mari berkata kepada Tuhan. I want to see you high, see you high and lifted up, shining in the light, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up. Sekali lagi mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Sekali lagi. See you high and lifted up. Mari hari ini kita sembah Tuhan. Shining in the light of your glory. Mari curahkan, pour out
Sekali lagi Kakak mau undang kita semua masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Biar sejak kita kecil, sejak masa kecil kita punya etika untuk menyembah Tuhan. Biar kita punya hati untuk menyembah Tuhan dan memberikan yang terbaik dari hidup kita. Sekali lagi Kakak mau undang, Kakak mau ajak kita semua, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita tutup mata, mari berfokus kepada Tuhan. Boleh satu tangan taruh di hati, satu tangan diangkat. Tapi mari sama-sama hari ini kita sembah Tuhan. I close my eyes, mari nyanyikan. Lift my hands to worship you. You're the love of my life. No one else matters in this world but you. No one can take your place in my heart. And I close my eyes, lift my hands to worship you. Jesus, you're the love of my life. No one else matters in this world but you. No one can take your place in my heart. No one but you. Mari sama-sama sekali lagi kita berkata kepada Tuhan, I close my eyes and lift my hands to worship you, Jesus. You're the love of my life. No one else matters in this world but you. No one can take your place in my heart. I close my eyes, lift my hands to worship you. 'Cause you're the love of my life. No one else matters in this world but you. No one can take your place in my heart. No one but you. Adik-adik mari. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pagi hari ini kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa makan, kami masih bisa mandi, kami masih punya orang tua. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau sampaikan Tuhan apa yang Kau mau sampaikan kepada hati kami. Bapa, Tuhan Roh Kudus, tolong jelaskan semua firman-Mu, biar aku bisa mengerti, biar aku bisa sungguh-sungguh mengerti bahkan di masa mudaku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Oke. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini kakak akan bawakan firman Tuhan. Kita mau buka sama-sama di Roma 14 ayat yang ke-8. Roma 14 ayat yang ke-8. Roma 14 ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup atau kita mati, kita adalah milik siapa? Milik Tuhan. Coba angkat kedua jarinya. Tunjuk. Lihat ke atas, milik Tuhan. Milik Tuhan. Milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan.
Apa itu artinya menjadi milik Tuhan? Menjadi milik Tuhan artinya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. 100% untuk Tuhan. Kita memberikan hidup kita apapun yang Tuhan suruh. Kita belajar taat. Mungkin sekali-sekali atau mungkin seringkali ada kayak dorongan gitu di hati kita. Ada kayak ide yang muncul. Contohnya, kita lagi jalan, terus kita lihat pemulung atau kita lihat orang minta-minta di pinggir jalan. Dan tiba-tiba di hati kita ada dorongan kasih 5.000. Nah, waktu kita masukin tangan ke dompet atau ke kantong kita, waktu kita masukin tangan ke kantong kita dan kita keluarin uang yang kita punya, ternyata cuma ada 5.000. Kita cuma punya 5.000. Tapi hidup untuk Tuhan artinya adalah kita akan nurut, kita akan taat. Kalau Tuhan bilang kasih 5.000, walaupun kita cuma punya 5.000, kita akan kasih 5.000 itu untuk orang yang membutuhkan. Atau mungkin hal lain, kita misalnya mau main sepeda, tapi tiba-tiba di hati kita kayak ada perasaan gak enak. Dan rasanya Tuhan bilang, hari ini gak usah main sepeda. Maukah adik-adik kita belajar taat sama Tuhan? Kita belajar taat dengan Roh Kudus yang ngomong di hati kita ini, yang memberikan kita perasaan gak enak. Mau gak kita belajar taat? Saat kita bisa belajar taat, disitulah kita hidup untuk Tuhan. Kakak punya sebuah cerita. Siapa yang mau dengerin ceritanya? Ayo, mari fokus. Kakak mau cerita. Jadi, suatu hari waktu kakak sekolah di Singapura, kakak kan tinggal di rumah orang lain. Terus kakak ceritanya hari itu mau jalan kaki ke gereja. Kakak mau jalan kaki ke gereja. Nah, tiba-tiba padahal belum waktunya kakak jalan. Kakak masih punya waktu lama. Baru kakak harusnya jalan. Jadi misalnya kakak harusnya pergi jam 2, ini baru jam 1. Ya, masih ada 1 jam. Tiba-tiba di hati kakak seperti ada yang mendorong kakak. Ayo jalan sekarang. Ayo jalan kaki sekarang. Dan kakak memutuskan, oke, aku memutuskan untuk taat. Untuk taat. Dan kakak siap-siap, lalu kakak mulai jalan. Kakak mulai jalan, kakak mulai jalan, kakak mulai jalan, kakak mulai jalan. Sampainya di gereja, kakak udah masuk gereja, tiba-tiba ada petir menggelegar di langit. Dan ternyata hujan deras. Hujan sangat deras. Hujan besar. Dan hari itu kakak belajar. Kakak menyadari bahwa kalau kita hidup untuk Tuhan, kalau kita taat sama suara Tuhan, sama suara Roh Kudus, dari hujan aja kita dilindungi. Adik-adik, kita setiap hari minum air, ya. Kita setiap hari minum air. Hujan itu kan air. Kita setiap hari minum air. Tuh, minum air. Kita setiap hari mandi pakai air. Tapi kalau kehujanan kan nanti bisa sakit, bisa kebasahan. Dan dari hujan aja Tuhan lindungin. Apalagi dari virus, dari sakit penyakit, dari kecelakaan, pasti Tuhan lindungin. Asal kita taat sama Tuhan. Asal kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Dan adik-adik, saat kita menyerahkan hidup kita menjadi milik Tuhan, saat kita hidup untuk Tuhan, kita juga mati untuk Tuhan, kita bisa menerima sesuatu yang wow. Kita mau sama-sama baca ya di Alkitab.
di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan seperti ini. Sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan, untuk memberikan kita masa depan yang cerah. Adik-adik, saat kita hidup untuk Tuhan, saat kita belajar taat dengan suara Tuhan yang ada di hati kita, walaupun kecil, kita bisa menerima damai sejahtera. Dan kita bisa menerima rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan untuk hidup kita bukan rencana kecelakaan, bukan rencana kegagalan, tapi dikatakan rencana damai sejahtera, rencana yang memberi kita hari depan yang penuh harapan. Jadi misalnya hari ini adik-adik cita-citanya apa? Misalnya ada yang jadi cita-citanya, Kak, aku mau jadi dokter. Nah, Tuhan bisa membuat kalian jadi dokter yang paling hebat mungkin di seluruh dunia saat kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita nggak hidup untuk Tuhan, mungkin kita akan cuma jadi dokter biasa. Ya dokter, sehari-hari ketemu pasien, sehari-hari ketemu orang, tapi cuma jadi dokter. Tapi waktu kita hidup untuk Tuhan, Tuhan bisa memberikan yang jauh lebih besar. Tuhan bisa memberikan lebih dari yang kita pernah pikirkan. Tuhan bisa berikan kepada kita. Asalkan kita hidup untuk Tuhan. Asalkan kita taat dengan suara Tuhan. Adik-adik di sini siapa yang mau untuk jadi orang hebat? Saya. Siapa yang mau jadi orang sukses? Saya. Siapa yang mau diurapi Tuhan, diberkati Tuhan? Saya. Kuncinya hidup untuk Tuhan. Kuncinya taat dengan suara Tuhan. Amin adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah memuji menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biar Engkau yang tuntun kami, Engkau yang ajari kami, untuk kami bisa hidup untuk Engkau Tuhan, untuk kami bisa jadi milik-Mu, untuk kami bisa taat akan semua suara-Mu, akan semua perintah-Mu. Adik-adik, ikutin doa kakak ya sekarang. Tuhan Yesus, hari ini saya membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Aku terima dan aku milik Tuhan Yesus. Aku hidup untuk Tuhan Yesus. Aku akan taat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini anak-anak-Mu hari ini kami serahkan hidup kami menjadi milik-Mu, biar termaterai semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami sangat mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan.
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.